Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengulang materi perkuliahan pertama ya untuk fisika komputasi lanjutan. Kita mulai dari materi yaitu finite difference untuk satu dimensi. Misalkan diberikan suatu persamaan diferensial ya, yaitu U double aksen X sama dengan Fx. Jadi U double aksen ini maksudnya adalah turunan kedua ya. Jadi turunan kedua U terhadap X, nah itu sama dengan Fx. Nah Fx-nya ini berupa fungsi. Dan fungsinya nanti terserah ya, apapun itu bisa. Baik fungsinya itu nanti mengandung variabel X, atau misalkan konstanta saja, itu nggak ada masalah ya. Nah, cuman di sini dikatakan fungsi dari X, maka tentunya adalah ada variabel X-nya ya. Nah, kemudian di sini dikasih batas, jadi panjang X-nya itu dari 0 sampai 1. Karena ini satu dimensi ya, jadi panjang X-nya itu dari 0 sampai 1. Kemudian, solusi dari U-nya ketika 0 ya, atau di titik awal, itu sama dengan UA. Nah, nanti UA ini juga bisa kita ganti-ganti ya. Kemudian solusi di ujungnya ini atau ketika X-nya 1 itu sama dengan UB. Jadi kalau ini dimisalkan batang begitu, di ujung kiri dan ujung kanan itu sudah ada nilainya ya. Ini namanya kondisi batas. Selesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan metode finite difference satu dimensi. Oke, ada tahapan-tahapan di dalam menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan finite difference ya. Nah, yang pertama adalah membuat grid ya. Jadi ketika panjangnya itu dari 0 sampai 1, yang dimaksud grid itu adalah kita membagi panjang dari 0 sampai 1 itu menjadi beberapa bagian. Nah, bagiannya itu sebanyak dari n ya, sebanyak n. Kemudian setiap rentang pembagiannya itu ya, atau panjang tiap bagiannya itu bisa didefinisikan yaitu dengan H itu 1. Di sini 1 itu maksudnya adalah panjangnya itu ya, atau boleh dikatakan 1 kurangi 0 gitu ya. Itu 1 dibagi n, banyaknya pembagian yang kita lakukan gitu ya. Nah, seperti itu H-nya ya. Dengan XI adalah titik ke I pada sumbu X, N adalah jumlah titiknya, berapa banyaknya, dan H adalah panjang antar titiknya ya. Nanti kita akan melihat dalam bentuk dalam bentuk atau sudah saya gambarkan dalam atau berupa panjang satu dimensi ya, nanti akan lebih terlihat. Kemudian karena di persamaan tadi itu ada turunan kedua, persamaan diferensial turunan kedua. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa turunan kedua di dalam finite difference itu bisa dituliskan dengan U XI min H min 2U XI ditambah U XI plus H dibagi H kuadrat. Nah, ini kita menggunakan finite difference sentral ya, finite difference sentral. Ada yang finite difference, ada yang forward finite difference, ada yang backward finite difference, dan ada yang sentral. Dan untuk mencari turunan kedua ini kita pakai yang sentral ya. Jadi kalau saya substitusikan persamaan ini ya ke dalam persamaan soalnya tadi U double aksen sama dengan Fx, maka nanti didapatkan seperti ini ya. Jadi di belakangnya ini masih ada Fx-nya. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan saya gambarkan ada suatu panjang yang satu dimensi begini. Terus saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 bagian ya. Berarti n-nya nanti 8 gitu ya. Terus kalau saya kasih titik di sini x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Kemudian di ujung kiri tadi karena sudah ada nilainya ya kita tulis UA. Yang di sini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ini belum tahu nilainya dan itu nanti yang akan kita cari. Sedangkan U yang di paling ujung UB itu juga sudah ada nilainya ya.
kita definisikan solusi finite different untuk UX pada semua titik XI sebagai solusi UI pada sistem persamaan linear algebra. Nah, kalau kita tuliskan ya persamaan 3 ini ya sesuai dengan yang sudah tergambar ini, maka nanti kita dapatkan UA min 2U1 ditambah U2 per H kuadrat itu sama dengan Fx1 ya. Artinya fungsinya itu nanti apa? Kita masukkan X1. X1 di sini rentangnya ya. Nah, rentangnya itu tadi H atau 1 per N. 1 per N ya. Terus seterusnya ya. Ketika kita melihat U2 sebagai pusatnya, maka menjadi U1 min 2U2 ditambah U3 sampai H kuadrat. Nah, nanti kita cari sampai di U7 ya. Kita cari sampai di U7. Oke. Nah, nanti kita akan susun persamaannya ya, persamaan dari yang sudah kita dapatkan tadi U1 sampai U7. Kalau kita susun nanti akan bisa jadi seperti ini ya. Jadi ini konstanta matriksnya, yang ini variabel matriksnya, yang ini nilai matriksnya, gitu ya. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Kemudian kalau kita wujudkan dalam bentuk nilai, nanti akan seperti ini hasilnya. Ya, nanti akan seperti ini. Jadi hanya itu tadi per N gitu. Kalau kita masukkan nanti kita akan dapatkan 1 per 20. Kita dapatkan min 128. Sedangkan 1 per H kuadrat ini dapatnya nanti 64 gitu ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, baru setelah itu kita akan selesaikan. Kita akan cari U1 sampai U7-nya itu berapa. Ditambah lagi nanti UA dan UB-nya yang sudah diketahui nilainya. Nah, untuk menyelesaikan itu kita bisa menggunakan MATLAB saja supaya lebih mudah gitu ya. Nah, di sini ya saya coba jelaskan maksud dari codingan ini itu apa gitu. Saya coba copy saja. Oke. Nah, ini kalau saya copy, nah nanti akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Nah, kita menggunakan function saja. Kalau di kuliah enggak apa-apa. Nah, di sini lebih mudah kita menggunakan function. Kemudian kasih sims x karena fungsinya nanti kan terserah dan ada variabel x-nya. Sehingga kalau kita tidak pakai sims x nanti tidak mau tertulis variabel x-nya ya. Sehingga dikasih sims x dulu. Baru kita tuliskan f sama dengan apa. Nah, di sini kita misalkan ya min pi kuadrat kali cos pi kali x kayak gini ya. Oke. Kemudian hanya seperti tadi yaitu b min a dibagi dengan n. Nah, b itu adalah batas atas yaitu 1, a-nya adalah batas bawah panjang dari batang tadi berarti 0. 1 kurangi 0 ya. Terus H1 itu H kali H. A kita siapkan ini konstanta matriksnya itu zeros n-1 kali n-1 gitu ya. Jadi ini disiapkan matriks. Kemudian F-nya ini kita siapkan matriks untuk nilai matriksnya ya. Nilai matriks itu berarti yang kanan ya. Nah, yang kanan sini. Jadi ada 3 matriks. Ini konstanta matriks, ini variabel matriks, ini nilai matriksnya. Oke. Jadi kalau saya kasih keterangan, ini adalah fungsi fx ya yang kita tentukan, terserah itu apa. Kemudian ini adalah rentang, H itu adalah rentang antar titik. Oke, kemudian A ini adalah konstanta matriks, ruang konstanta matriks. Kemudian F-nya ini adalah ruang nilai matriks. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan ya ruang, terus rentang, terus ada fungsi. Nah, di sini kita isi ya, kita isi nilainya itu kita isi. Nah, I, berarti kita mengisi yang diagonalnya. Yang persamaannya tadi adalah min 2 per H1. H1 itu H kuadrat ya. Nah, jadi ini adalah mengisi nilai atau matriks diagonalnya. Diagonal.
Kemudian I plus 1 ya, koma I itu berarti mengisi matriks ya di bawah diagonal. Oke. Kemudian yang ini adalah mengisi matriks di atas diagonal. Nah, kalau saya tunjukkan di slide tadi, maka yang di tengah min 128 itu matriks diagonal, 64 yang atas ini berarti di atas diagonal, 64 yang bawah ini di bawah diagonal. Nah, nanti kalian bisa coba ya lihat hasilnya seperti itu gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk pengisian dari nilai matriksnya ya. Ini Fi sama dengan subs Fx, Xi. Ini mensubstitusi ya nilai fungsi variabel X ini diganti menjadi Xi. Xi-nya itu A plus I kali H. Jadi ini adalah mengisi nilai matriks. Oke. Setelah mengisi nilai matriks ya, nanti kita bisa tampilkan isi matriksnya. Nilai matriksnya, ini konstanta matriksnya. Setelah itu U ya. U ini ya, yang garis miring ini bukan dibagi, tapi itu adalah cara untuk mencari solusi di MATLAB. Itu cukup gitu saja, miring gitu saja ya. Ini mencari solusi gitu ya, matriks. Oke. Selanjutnya setelah kita mencari solusi matriks, kita dapatkan U-nya ya. Kemudian kita susun matriksnya ya. Kita susun matriksnya. Ini kita menyusun nilai dari matriks. Ini kita menyusun nilai variabel matriks atau solusi matriksnya kita susun ya. Menyusun nilai variabel matriks. Nah, kemudian ada yang perlu kita tambahkan. Nah, ini tadi adalah batas yang bawah yang OA tersebut ya, OA. Sedangkan bawahnya ini adalah batas atasnya atau UB gitu ya. Nah, setelah itu kita gambar, kita plot ya. Nah, gambar dari solusi ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan dapatkan gambar gitu ya. Nah, cara untuk merunningnya, caranya adalah ini diketik gitu ya. Ini diketik, kita tempatkan di sini. Kemudian A-nya kita ganti, A-nya tadi kan 0. Kemudian B-nya itu adalah 1. UA-nya itu kita tetapkan 1. UB-nya adalah min 1. Ini batas, jadi terserah. N-nya 8 ya, sebagaimana gambar tadi. Nah, kalau kita running, nanti kita akan dapatkan seperti ini. Kita lihat ya. Jadi ini adalah nilai matriksnya. Ini konstanta matriksnya, ini nilai matriksnya, ya ini X-nya, dan ini kalau dari matriksnya itu nilai atau solusi dari matriksnya, ya solusi dari matriksnya. Kemudian kalau kita gambarkan nanti ya, kalau kita gambarkan atau kita plot antara X dengan solusi itu, maka akan didapatkan gambar seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalian coba. Nah, ada tugas di sini yaitu nih, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati aturannya ya. Terakhir bisa dikumpulkan hari Rabu gitu. Karena saya memberikan tugasnya ini agak terlambat.